ini kita lanjut ke sesi yang kedua. Tadi sudah dijelaskan berbagai produk media yang tadi dikembangkan oleh Universitas Terbuka. Ternyata pengembangan media itu dilakukan oleh para PTP di Pusdatin kerjasama dengan Universitas Terbuka. Nah, nanti seperti apa sih kolaborasi yang dilakukan, prosesnya seperti apa? Nah, nanti narasumber yang berikutnya, Muhammad Atning PhD, yang ini tadi ya, yang junior tapi sudah banyak ilmunya yang bisa kita gali dari Pak Atning ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Atning untuk ke depan. Ya, siap, makasih Pak, makasih. Ya. Kita berikan aplaus untuk Pak Atning. Waktunya ini ya. Siap, makasih. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat rekan-rekan yang di luar Kemendikbud ya. Mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. Jadi saya adalah PTP dari 2012. Saat sekarang saya PTP muda dengan golongan 4A. Agak unik posisi saya, tapi nanti bisa diskusi selepas itu. Pada sesi ini saya ingin memberikan motivasi buat teman-teman bahwa kita sebagai PTP ternyata bisa loh berkolaborasi dengan teman-teman di luar instansi teman-teman sendiri dalam berkolaborasi pengembangan sistem pembelajaran seperti itu. Maka kali ini saya ingin berbagi baik terkait apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PTP Pusdatin bekerja sama PTP dari Universitas Terbuka untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Mohon slide-nya. Oke. Ini ada yang versi PPT-nya? Oke, tidak apa-apa. Baik, kolaborasi ini teman-teman kita sudah lakukan. Ini bukan pertama kali dengan teman-teman UT. Teman-teman PTP Pusdatin sebenarnya sudah berkali-kali bekerja sama dengan instansi-instansi atau lembaga di luar Kementerian Kemendikbud. Salah satunya sebelumnya adalah dengan Kementerian Luar Negeri, di mana kami dengan Pusdiklat Kementerian Luar Negeri mengembangkan sistem dan model pendidikan dan pelatihan untuk para calon diplomat. Nah, kali ini saya akan bercerita praktek baik teman-teman Pusdatin dengan teman-teman UT, ya, khususnya PTP di UT, dan dosen yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Baik, berikutnya slide. Ya, saya akan berbicara 4 hal. Pertama adalah bentuk kolaborasi, produknya apa, ya. Tadi Pak Wakil Rektor sudah memberikan contoh-contoh yang ada di Universitas Terbuka terkait dengan transformasi digital. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi ada UT-Verse, UT Metaverse, kemudian ada yang belajar bahasa ya. Teman-teman PTP terlibat dalam pengembangannya. Bagaimana cara terlibatnya? Nanti kita akan kasih tips and tricks ya, seperti itu terkait dengan bentuk kolaborasinya. Kemudiannya kalau di sini saya akan bercerita produk apa sih yang sudah dihasilkan selama beberapa tahun ini. Kemudian hasil kolaborasinya apa? Apakah itu sebuah media saja? Apakah berhenti di situ? Atau apa? Seperti itu. Nanti saya akan sampaikan, dan berikutnya adalah yang terakhir ada rekomendasi kolaborasi untuk kita semua sebenarnya. Kita masuk ke slide berikutnya, tolong. Oke, bentuk kolaborasi kalau teman-teman lihat ini adalah kolaborasi yang cukup baik dengan Profesor Beni. Beliau adalah dosen teknologi pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan FKIP. Di sebelah kalau teman-teman ini ada Mbak Nisa ya, kemudian ada Mbak Riri, Mbak Aji, Mbak Nindi, dan kebetulan juga ada administrasi Mbak Nanda. Jadi kita melakukan kolaborasi yang baik. Kolaborasi ini
slide berikutnya. Dilakukan dari 2019 sampai 2022. Ya. Kita tidak mengira akan terjadinya COVID yang dimana secara fisik kita ketemu. Dan ternyata COVID ini juga membawa berkah buat teman-teman PTP, bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Dan tetap menghasilkan karya. Kalau teman-teman lihat, ini di bawah ada kolaborasinya. Jadi ada 3 roda di mana teman-teman PTP, JFPTP, di situ ada JFPTP Pusdatin dan JFPTP UT. Kemudian ada dosen ya yang memang menguasai materi. Kalau PTP dia menguasai pengembangan sistem dan model, tapi dosen menguasai materi. Itu perlu kita lakukan kolaborasi. Dan tentunya adalah pemangku kebijakan. Di sini adalah pemangku kebijakan, kebetulan kami melakukan kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Tentunya arahannya adalah dari Rektor Universitas Terbuka terkait dengan transformasi digital, terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan UT, yang memang harus mewadahi semua kemungkinan pembelajaran berbasis jarak jauh. Oke, slide berikutnya. Teman-teman, bentuk kolaborasi yang kami lakukan, ya, tadi ada pertanyaan yang bagus sebenarnya dari rekan kita ya, Mbak Riri ya, tadi dari Kementerian Keuangan. Bagaimana proses melakukan analisis, bagaimana proses menelurkan sebuah hasil. Nah, kita melakukan tahapan-tahapan ini sesuai dengan proses ADI, dan ini semua kegiatan yang memang bisa diakreditkan, ya. Jadi teman-teman, kegiatan yang kami lakukan ini kegiatan yang memang resmi, ada undangan dari UT, permintaan narasumber, permintaan pendampingan, kemudian penulisan naskah, semua aktivitas bisa diangkat kreditkan posisinya. Jadi kami melakukan bentuk-bentuk kegiatan seperti analisis kebutuhan media pembelajaran berbasis digital dengan berbagai workshop yang dihasilkan, dengan berbagai FGD, dengan berbagai tindakan-tindakan analisis. Catat hasilnya dalam bentuk laporan tentunya. Laporan ini tentunya tidak hanya untuk universitas terbuka, untuk pengembangannya, tetapi juga untuk kepentingan seorang PTP untuk mengajukan angka kredit seperti itu. Berikutnya juga kita melakukan kajian media pembelajaran, kemudian juga mengembangkan workshop menulis naskah. Jadi ada transfer knowledge sebenarnya bagi teman-teman PTP di UT, bagaimana mengembangkan sebuah naskah berbasis augmented reality, contohnya berbasis hypermedia seperti itu. Nah, di sini ada proses-proses berbagi pengalaman terkait dengan pengembangan media yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Kemudian kita juga melakukan kajian evaluasi dan pemanfaatan. Jadi yang kami lakukan dengan pihak UT tidak berhenti hanya pengembangan produk, teman-teman. Jadi rekan-rekan PTPers, kita tidak hanya berhenti, oke, produk sudah jadi kita tinggal. Tidak. Tetap kita melakukan evaluasi, pemanfaatannya seperti apa, sehingga ini memberikan nilai poin buat teman-teman. Ya, oke. Berikutnya kita akan masuk ke produk kolaborasi. Jadi kalau teman-teman lihat dari 2019 sampai 2022 ada beberapa produk yang memang kami sudah telurkan untuk mendukung sistem pembelajaran jarak jauh dari Universitas Terbuka. Tadi Pak Wakil Rektor UT menyebutkan augmented reality. Nah, itu adalah salah satu produk dari teman-teman PTP di Pusdatin dan UT. Bekerja sama dengan dosen tentunya. Dan mendapatkan arahan dari dekan mau seperti apa augmented reality-nya, konsepnya seperti apa. Ternyata harus ditaruh di LMS, Learning Management System. Itu harus dipikirkan sistem dan konsepnya. Disitulah teman-teman PTP berpikir bagaimana proses augmented reality dibuat seperti itu. Jadi slide berikutnya. Oke, ini adalah beberapa produk yang kami hasilkan, ya. Jadi saya berbicara bukan adning sebagai pribadi, tapi kami ini PTP, dosen dan pemangku kebijakan.
Dari 2019 sampai 2022 sampai sekarang ada beberapa produk yang kami hasilkan. Pertama terkait dengan virtual reality. Virtual reality yang dikembangkan untuk jurusan teknologi pendidikan untuk mendukung mata kuliah yang ada di sana. Kemudian juga kita mengembangkan augmented reality. Uniknya untuk virtual dan augmented reality ini kita berbicara untuk jarak jauh, bukan konvensional class. Uniknya lagi, augmented reality dan virtual reality yang kita kembangkan harus terintegrasi dengan LMS, Learning Management System. Ini hal yang baru. Teman-teman PTPers, pada saat analisis kebutuhan, dia mengkaji. Dia melakukan kajian literatur, melihat potensi sudah ada belum sih di luar sana, di luar negara Indonesia terkait dengan augmented reality dan virtual reality untuk pembelajaran jarak jauh plus terintegrasi dengan learning management system. Itu menjadi PR dan kajian khusus buat teman-teman PTPers ya. Nah, berikutnya produk yang terbaru sebenarnya kami sedang mengembangkan hypermedia berbasis virtual reality. Tadi kalau Pak Wakil Rektor menampilkan belajar bahasa, kami membelajarkan untuk mahasiswa bahasa Indonesia berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada satu konsep virtual reality, voice to text, kemudian and voice to comparison. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan dites berbicara di depan, berbicara dengan melihat tampilan, kemudian dia akan mengikuti bahasa yang ada, kemudian akan dinilai hasilnya. Nah, itu ada sebuah terobosan transformasi digital yang dimana akan membantu mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia untuk bisa menjadi guru bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Jadi ini adalah peranan dari teman-teman PTP baik di UT maupun di Pusdatin bekerjasama dengan para dosen. Dan ada beberapa video pembelajaran yang memang dikembangkan oleh para PTPers dan dosen ya. Oke, berikutnya.